Iya, selanjutnya siapa nih yang kira-kira masih bingung gitu ya Dea? Nanti mau sarapan apa selain kita berdua masih bingung. Nah kali ini kita mau ajak pemirsa mencicipi beraneka ragam bubur yang jadi salah satu sajian populer bagi masyarakat Indonesia untuk sarapan. Dan di Jawa Barat ini ada beragam jenis bubur yang memiliki ciri khas masing-masing. Seperti apa ciri khasnya? Terus gimana ya pesona bubur nikmat khas Jawa Barat? Berikut liputannya dalam segmen Ragam Kuliner. Siapa di sini yang kalau sarapan lebih memilih bubur ayam? Eits, jangan salah. Ternyata bubur ayam ini memiliki banyak ragamnya. Saya akan ajak Anda untuk mengenal berbagai varian bubur ayam yang ada di Jawa Barat, sekaligus mencicipinya dalam Ragam Kuliner. Lokasi pertama yang saya datangi adalah kedai bubur ayam yang berada di Jalan Kembar 2, Bandung. Kedai yang buka setiap hari dari pukul 6 pagi hingga 9 malam ini menyuguhkan beragam varian bubur ayam khas Jawa Barat. Mulai dari bubur ayam khas Cirebon, Cianjur, dan Sukabumi. Meski menggunakan bubur yang sama, bubur ayam khas Jawa Barat ini memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaannya terletak pada topping dan cara penyajiannya. Misalnya bubur ayam Cirebon. Bubur yang sudah tersaji di mangkuk diberi kuah kuning, ayam suwir, bawang goreng, kacang kedelai goreng, lalu daun bawang. Ciri khasnya ada pada kuah kuningnya. Sementara untuk bubur Sukabumi, bubur diberi kecap asin, pangsit goreng, bawang goreng, dan daun bawang. Sementara ayamnya disajikan terpisah. Tidak disuwir, melainkan dipotong kecil-kecil. Uniknya tidak digoreng tetapi direbus dengan sedikit diberi kecap asin. Selain ayam juga ada topping lainnya yakni tumis kentang kecap dan tumis tahu asin. Agar menyantap bubur ayam semakin nikmat, bisa juga ditambahkan sate jeroan seperti sate usus, ati ampela, dan sate telur puyuh. Seporsi bubur ayam khas Jawa Barat di kedai yang baru buka sekitar 8 bulan ini dibanderol mulai dari Rp15.000. Sebenarnya lebih ke arah ciri khas dari berbagai macam kota. Jadi ketika orang datang sini satu keluarga juga mereka punya preferensi bubur sendiri-sendiri sih. Jadi nggak semua orang kayak suka satu macam bubur. Makanya itu kita bikin berbagai macam supaya orang ketika datang sini mereka bisa punya bubur favoritnya masing-masing. Selain kedua bubur tadi yang juga tak kalah unik yakni bubur Cianjur atau yang biasa disingkat bucir. Di kedai bubur khas Cianjur di Jalan Dr. Hatta, bubur disajikan tidak dengan menggunakan mangkuk tetapi menggunakan piring. Setelah tersaji di atas piring, bubur diberi kecap asin khas Cianjur, ayam suwir, kacang kedelai, kerupuk, dan emping. Nah, yang berbeda dari tempat lain adalah bubur diberi sayur daun bawang. Istimewanya bucir ini, ya bubur Cianjur ini, khususnya yang di Bandung, kalau di daerah aslinya itu ada namanya pepes bawang daun. Nah, itu yang jadi ciri khas si bubur Cianjur sendiri. Terus kemudian kecapnya. Nah, yang di sini yang di Bandung itu otentiknya masih ada. Kecapnya kita langsung dari Cianjur, cuman ada modifikasi sedikit. Karena ketika kita memutuskan untuk pindah ke Bandung, si warga Bandung itu konsumen banyaknya minta pepes bawang daunnya itu ditambah kuah. Jadi versi yang bucir Mama Endar ini agak sedikit basah sih. Karakteristik dari bubur yang sudah ada sejak 1995 ini kental dan rasa originalnya yakni tawar. Hal ini agar bubur Cianjur bisa dimakan semua kalangan. Selain itu agar bubur tidak gampang basi atau asam. Selain bisa ditambahkan sate usus, ati ampela, dan sate telur puyuh, bubur ayam Cianjur juga dapat dinikmati dengan cara unik yaitu dengan telur asin. Seporsi bubur Cianjur di sini dihargai Rp12.000. Ragam bubur ayam di Jawa Barat dengan kekhasannya telah mendapatkan hati di para penikmatnya tersendiri. Terlebih saat ini banyak tempat makan bubur ayam yang menyuguhkan seotentik mungkin, sehingga penikmatnya tak perlu datang ke daerah asalnya untuk sekedar menikmati semangkuk bubur ayam. Saya nggak pernah nemuin bubur yang kerasa sehat lah. Rata-rata kan kalau di bubur yang biasa tuh pakai MSG yang gitu-gitu, kaldunya juga nggak ori lah gitu. Oh ini tuh kerasa buatan rumah lah gitu, kayak buatan nenek. Saya nggak suka namanya bubur itu diaduk gitu. Jadi saya menikmati yang ada topping itu satu persatu dan sambil begitu bubur Cianjur ini ciri khasnya ada kuahnya gitu. Nah kuahnya itu saya seneng gitu.
Pakar gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini mengatakan bubur sebenarnya merupakan makanan khas Tionghoa yang sudah ada sejak tahun 238 Masehi dengan bahan baku beras. Bubur mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16 melalui para pedagang Tionghoa yang bermigrasi ke Nusantara. Sementara di Jawa Barat, bubur mulai dikenal pada abad ke-19 seiring banyaknya warga Tionghoa dari Jawa Tengah yang masuk ke Jawa Barat akibat terjadinya perang di Ponegoro. Dalam perkembangannya, bubur di Jawa Barat memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan ciri-ciri geografis dan bahan yang ada. Kalau di wilayah Cirebon ada bubur sop seperti itu, jadi menggunakan kuah sop. Ada lagi yang di Cianjur pakai kuah kuning seperti itu. Jadi pada dasarnya perkembangan bubur gurih yang ada di Jawa Barat itu dipengaruhi oleh bahan baku lokal yang ada gitu ya. Dan memang tergantung juga dari perjalanan sejarah di bubur di Jawa Barat. Karena pada awal-awal eksistensi bubur yang ada di Indonesia ya disesuaikan dengan keberadaan bahan baku yang terjangkau begitu ya. Dewi menambahkan dalam perkembangannya olahan bubur di Indonesia tidak sebatas bubur bercita rasa gurih seperti khas Tionghoa saja, namun juga aneka sajian bubur bercita rasa manis yang sama-sama banyak disukai masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.